kali ini kita akan belajar tentang notasi faktorial. Nah, tahukah kamu ada lambang seperti ini? Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia itu dinamakan dengan tanda seru. Jadi ketika kalian menemukan kalimat perintah, diakhiri dengan tanda seru seperti itu. Nah, tapi dalam matematika itu dinamakan dengan lambang notasi faktorial. Jadi beda antara bahasa Indonesia dan matematika untuk tanda seru. Kalau tadi di bahasa Indonesia melambangkan tentang kalimat perintah, tapi kalau dalam matematika dinamakan dengan notasi faktorial. Nah, definisi dari notasi faktorial sendiri, n faktorial atau n tanda seru dibacanya dengan n faktorial. Di sana sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sampai terakhirnya di angka 1. Sehingga ketika saya punya 3 faktorial, itu artinya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Lalu punya 4 faktorial, artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, jadi kalau ada 3 faktorial bukan dibaca seperti kalimat bahasa Indonesia 3, tetapi 3 tanda seru di sini adalah 3 faktorial yang diartikan dengan 3 kali 2 kali 1 sehingga sama dengan 6. 4 faktorial pun sama, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi kalau ada 6 faktorial ya berarti dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi simpel ya anak-anak untuk lambang faktorial ini. Nah, didefinisikan juga 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial pun didefinisikan sama dengan 1. Kita masuk ke contoh soal notasi faktorial. Kalau ada 3 faktorial ditambah dengan 2 faktorial. Nah, artinya 3 faktorial tadi kan diartikan 3 kali 2 kali 1. Ditambah dengan 2 faktorial, diartikan dengan 2 kali 1. Sehingga menjadi 3 kali 2 kali 1, 6, ditambah 2 kali 1, 2. Hasilnya sama dengan 8. Nah, tapi kalau ada 3 tambah 2 faktorial, ini artinya kita tambahkan dulu 3 tambah 2. Nah, hasilnya jadi 5 faktorial. 5 faktorial diartikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasilnya sama dengan 120. Jadi hati-hati pengertiannya beda antara 3 faktorial tambah 2 faktorial itu berbeda dengan 3 tambah 2 faktorial. Kalau 3 tambah 2 faktorial kita tambahkan dulu baru dicari faktorialnya. Tapi kalau 3 faktorial tambah 2 faktorial artinya kalian 3 faktorialnya dicari dulu berapa, 2 faktorialnya dicari dulu berapa baru ditambahkan. Ini hasilnya beda. Ini hasilnya 8, di sini hasilnya 120. Nah, sekarang kita lihat untuk 3 faktorial kurangi 2 faktorial. Ini pun sama, 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 dikurangi 2 faktorial 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 kan hasilnya 6, dikurangi dengan 2 kali 1, 2, sehingga hasilnya 4. Nah, akan berbeda dengan 3 kurangi 2 faktorial. Berarti ini kita kurangi dulu, 3 kurangi 2 itu 1 faktorial, 1 faktorial hasilnya 1. Jadi beda. Yang ini hasilnya 4, di sini hasilnya 1. Hati-hati dalam pengerjaan. Lalu gimana ketika dikalikan 3 faktorial kali 2 faktorial? Ini pun sama. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Dikali dengan 2 faktorialnya 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6, dikalikan dengan 2. Jadi hasilnya 12. Berbeda dengan 3 kali 2 faktorial. Ini artinya 3 kali 2 dulu, berarti hasilnya 6. Difaktorialkan, sehingga jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga ini hasilnya 720. Sangat jauh ya hasilnya di sini. Nah, lalu gimana ketika pembagian? 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini artinya 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6, dibagi 2 kali 1-nya 2. 6 bagi 2, sehingga didapat hasilnya 3.
Sekarang gimana kalau 3 bagi 2 faktorial? Ini artinya 6 bagi 2 faktorial. Jadi ini 6 bagi 2 dulu 3, baru 3 ini 3 kali 2 kali 1, sehingga hasilnya menjadi 6. Oke, sekarang gimana kalau ada contoh soal seperti ini? 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, ini 7 faktorial dibagi 4 faktorial. 7 faktorial tadi diartikan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorialnya diartikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Nah, sehingga menjadi ini 4, 3, 2, 1. Ini 4, 3, 2, 1. Ini bisa dicoret. Hasilnya habis. Menjadi sisanya tinggal yang ini saja. 7 kali 6 kali 5. Karena yang ini 4, 3, 2, 1 ini habis. 7 kali 6 kali 5 berarti hasilnya 210. Nah, sebetulnya 7 faktorial dibagi 4 faktorial bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. 7 faktorial dibagi 4 faktorial, karena di sini 4 faktorial, yang ini tuh 4 kali 3 kali 21 kan artinya 4 faktorial. Yang ini kita ganti yang 7 faktorial menjadi 4 faktorial. Jadi yang ini 7 faktorial dibagi 4 faktorial. 4 faktorial dulu kita tuliskan, baru di sininya kali 5 kali 6 kali 7. Setelah angka 4 kan 5, 6, 7. Sampai terakhirnya angka yang ada di sini 7. Nah, di sini 4 faktorial tetap. Nah, sehingga bisa dibagi 4 faktorial bagi 4 faktorial habis, sehingga tinggal 5 kali 6 kali 7, sehingga hasilnya 210, sama dengan yang ini. Tapi yang ini jauh lebih simpel dalam penulisan dan pengerjaannya. Karena ini kebayang kalau pakai cara ini, kalau 100 faktorial kita harus menuliskan 100 kali 99 sampai dengan kali 1. Agak ribet, tapi kalau pakai ini lebih simpel dalam segi penulisannya. Nah, kita ke contoh soal yang lain. Nah, sekarang gimana ketika 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial? Oke, kalau cara pengerjaan biasa 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi dengan 2 faktorial berarti 2 kali 1, 6 faktorialnya berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini ada yang sama nih, 6 bagi 6 habis, 5 bagi 5 habis, 4 bagi 4 habis, 3 bagi 3, 2 bagi 2, 1 bagi 1. Sehingga sebetulnya tinggal 8 kali 7 dibagi 2 kali 1. 8 kali 7, 56, 2 kali 1, 2. 56 bagi 2, sehingga hasilnya 28. Oke, gimana cara lainnya? 8 faktorial dibagi dengan 2 kali 6 faktorial. Nah, di sini 6 faktorial di sini, ini antara 2 dan 6, paling besar 6, kita ambil angka 6 di atas. Oke. Kenapa ambil angka 6? Karena yang paling besar antara 2 dan 6 adalah 6. Kita ambil 6, biar kenapa? Biar tidak terlalu panjang penulisannya. Setelah angka 6 adalah 7, 8. Sesuai angka yang di sini sampai 8. Kalau di sini 9 berarti 7 kali 8 kali 9. Nah, di sini 6 faktorialnya kita tulis, yang 2 faktorialnya baru kita uraikan. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. 6 bagi 6-nya habis, ini 6 faktorial bagi 6 faktorial habis, sehingga tinggal 7 kali 8 dibagi 2 kali 1. 7 kali 8 bagi 2 kali 1, ini boleh nih, 8 bagi 2 kan 4. 4 kali 7 jadi 28. Jadi kita tidak usah mengotret dulu. Oke, sama hasilnya, ini 28, ini pun 28. Nah, jadi terserah kalian mau pakai cara yang panjang seperti ini boleh, mau pakai cara seperti ini juga boleh. Oke, kita ke contoh soal yang lain, dimana ketika 8 faktorial dibagi dengan 8 kurangi 2 faktorial. Nah, di sini 8 faktorial, 8 kurangi 2 itu sama dengan 6 faktorial. Nah, kalau pakai cara yang tadi, di sini 8, ini 6. Berarti 8 ini kita ubah menjadi 6 faktorial dikali 7 kali 8. Jadi yang ini 8 faktorialnya kita ubah, karena di sini 6, mulai dari 6, setelah 6, 7, 8. Nah, di sininya 8. 6 faktorialnya tetap, sehingga ini kita bisa bagi 6 faktorial bagi 6 faktorial, habis tinggal 7 kali 8, sehingga hasilnya 56. Oke. Untuk soal yang lain, 8 faktorial dibagi dengan 4 tambah 2
2 faktorial. Nah, ini pun sama. Berarti 8 faktorial, ini 4 tambah 2 itu sama dengan 6 faktorial, 2 faktorial. Nah, jadi sini 8 faktorial dibagi dengan 4 tambah 2 faktorial, 2 faktorial. Tadi 8 faktorial, 4 tambah 2-nya 6, 2 faktorial. Nah, sehingga hasilnya menjadi yang 8 kita ubah karena ini yang paling besar 6, berarti mulai dari 6, 7, 8. Karena ininya mulai dari 6. Ini 6 faktorial tetap, yang 2 faktorial kita ubah menjadi 2 kali 1. Nah, jadi nanti ini 6 bagi 6-nya habis, 7 kali 8 kan 56. Dibagi ini, maaf salah, bukan 65 tapi 56 dibagi 2. Nah, nanti 78 bagi 7 kali 8, 56 dibagi 2. Harusnya ini hasilnya 28. Ini agak salah sedikit ya penulisannya, 28. Oke, kita ke soal yang lainnya. Nah, bagaimana ketika ada soal seperti ini? N dikurangi 1 faktorial dibagi dengan N dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 10. Tentukan nilai N-nya. Jadi N ini berapa sih? Biar nanti kalau N-nya itu dikurangi 1 dan N-nya dikurangi 2 faktorial, hasilnya menjadi 10. Kayak gimana soal seperti ini pengerjaannya? Nah, di sini N-1 faktorial. Karena di sininya N-2, berarti kita mulai dengan N-2 seperti tadi. 8 faktorial, 6 faktorial, mulainya dari 6. Nanti kali 7 kali 8. Ini pun sama. N-1 faktorial, berarti ininya N-2, berarti N-2 faktorial. Setelah N-2 kan, setelah min 2 berarti N-1. Logikanya setelah min 2 adalah min 1. Per ininya tetap N-2 faktorial. Nah, nanti di sini N-2 faktorial sampai N-2 faktorial kan sama. Sehingga ini hasilnya 10 sesuai dengan soalnya sama dengan 10. Nah, karena ini sama, berarti ini kita bisa bagi yang N-2 faktorial, N-2 faktorialnya habis sehingga sisanya tinggal N-1 sama dengan 10 sesuai dengan soalnya sama dengan 10. Sehingga menjadi N sama dengan, ini min 1-nya pindah ruas jadi N min sama dengan 10 tambah 1 sehingga hasilnya 11. Nah, berarti kalau N ini diganti 11, maka nanti hasilnya 10. Jadi tentukan N, maka nilai N-nya itu adalah 11. Kita ke soal yang lebih menantang lagi. Nah, gimana kalau seperti ini? N plus 2 faktorial per N faktorial sama dengan 42. Nah, ini pun sama. Tentukan nilai N-nya. N-nya berapa sih kalau ditambah 2? Atau N-nya nggak diapa-apain, hasilnya 42. N-nya harus berapa? Kita hitung di sini. N plus 2 faktorial per N faktorial. N plus 2, di sini N faktorial, berarti kita mulai dengan N faktorial, sesuai yang di sini, N faktorial. Setelah N, otomatis logikanya kan, ini artinya N itu N tambah 0. Setelah 0 adalah 1, 2. Yang ini tetap N faktorial. Jadi tadi ini N plus 2, ini N plus 1, N plus 2. Ini sama dengan sesuai soalnya, 42. Nah, nanti di sini N bagi N faktorial, ini habis N faktorial sama N faktorial habis. Berarti sisanya tinggal N plus 1 dan N plus 2, sama dengan 42. Ini. Nah, sekarang kita kalikan N kali N, itu N pangkat 2, N kali N pangkat 2, N kali 2, 2N, 1 kali N, 1 kali 2, 2 sama dengan 42. Saya ulang, N pangkat 2 dapat dari N kali N. 2N dapat dari N kali 2. Lalu N ini dapat dari 1 kali N. 2 yang ini dapat dari 1 kali 2 sama dengan 42. Sehingga jadi N kuadrat, ini 2N tambah N, berarti jadinya kan 3N. Ada 2 tambah 1, jadi 3N. Ini jadi N kuadrat, ini 3N plus 2 sama dengan 42. Nah, ini 42-nya pindah ruas sekarang, jadi N kuadrat plus 3N. Ini 42, ini artinya 2 dikurangi 42. 2 kurangi 42 berarti minus 40 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalau lupa memfaktoran, kalian boleh lihat video saya tentang mencari akar di kelas 2 ya. Atau bisa lihat di channel YouTube-nya. Nah, di sini
min 40. Berapa kalau dikalikan hasilnya min 40, tapi kalau ditambahkan hasilnya 3, berarti kan 8 sama 5. 8 kali min 5 hasilnya 40, tapi kalau 8 ditambah dengan min 5 hasilnya plus 3. Oke, saya ulang, 8 kali min 5 hasilnya min 40, tapi kalau 8 ditambah dengan min 5 hasilnya 3, sesuai yang ini plus 3. Nah, kita cari n kebalikannya. N plus 8 kebalikannya minus 8. N min 5 kebalikannya plus 5. Sehingga didapat n-nya adalah yang 5. Kenapa? Karena kalau min 8 tidak logik, kan n itu di sini berupa bilangan positif. Nah, sehingga kita ambil yang n-nya adalah n min 5. Jadi di sini untuk n plus 2 faktorial per n faktorial sama dengan 42, berapa nilai n? Nilai n-nya adalah 5. Oke, anak-anak, semoga kalian paham tentang notasi faktorial ini. Kalau agak kecepatan, kalian boleh ulangi lagi dari awal sehingga sampai kalian paham.